So, softnya diluruskan dan dirapatkan. So, sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Istawu wa la takhtalifu. Softnya diluruskan, mata kaki sejajar dengan mata kaki. Istawu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang terlihat oleh mata kita jauh lebih sedikit dibanding nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tanpa henti yang tidak terlihat oleh mata kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat akal, nikmat lisan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat aman, nikmat oksigen, nikmat matahari. Bagaimana matahari masih terbit dari timur? Ketika Allah sudah perintahkan matahari terbit dari barat, jangan berharap tobat kita diterima oleh Allah. Jangan berharap Islam seseorang diterima oleh Allah, tidak diterima lagi mu'allaf, tidak diterima lagi sujud kita. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika matahari telah terbenam, telah terbit dari barat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima lagi iman seseorang. Ucapan syahadat seseorang tidak diterima. Wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Atau dia mau menambah amal,
Nikmat demi nikmat. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman? Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun, tetapi justru mereka berpaling untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Sejak kita berupa janin sampai saat ini, berapa banyak bakteri, virus, serangga yang jahat, binatang-binatang jahat, jin dan manusia, Allah jaga sampai sekarang kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Andaikan Allah langsung mengazab setiap dosa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka tidak tersisa lagi sekarang ini satu makhluk hidup pun. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, tempo, agar kita kembali kepada Allah, agar kita menjadi hambanya yang sebenarnya, bukan hamba dunia. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul iman, adalah nikmatul tauhid, yang hanya untuk inilah kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita hidup untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi hamba dunia, bukan untuk menjadi hamba hawa nafsu, bukan untuk menjadi hamba rupiah, hamba dolar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di sana ada manusia yang memang hidupnya untuk dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham. Hidupnya hanya untuk uang, hidupnya hanya untuk jabatan, hidupnya hanya untuk popularitas, hidupnya hanya untuk hawa nafsunya. Dia tidak menghakikatkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita panca indera, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita nikmat aman sekarang ini. Allah berikan kepada kita nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa hitung untuk mewujudkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru jabatan yang Allah berikan sebagai penghalang antara kita dengan ibadah, bukan justru istri dan anak yang Allah titipkan kepada kita sebagai penghalang antara kita dengan beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah, andaikan semua itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang antara kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan salat 5 waktu, untuk berpuasa Ramadan dan apapun itu, maka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an, itu adalah fitnah. Sekalipun itu istri, sekalipun itu anak, harta, Allah pula mengatakan itu adalah musuh, karena menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah. Bukan untuk menjadi pelayan keluarga kita ini, bukan. Bukan untuk menjadi hamba jabatan kita ini, bukan. Untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Islam satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Islam satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Islam tidak menyembah binatang. Islam tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah jin,
Islam tidak menyembah nabi. Islam tidak menyembah wali. Islam tidak menyembah malaikat. Satu-satunya yang disembah di dalam Islam hanya Allah, Rabbul Makhluk, Rabbul Alamin. Satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang mencipta alam semesta ini. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Karena Allah yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mencipta selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Karena itulah Allah satu-satunya yang kita sembah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan semua yang diibadahi selain Allah diibadahi dengan kebatilan. Dalam dua ayat Allah sebut dalam Al-Qur'an, di surat Luqman dan di surat Al-Hajj. Yang namanya Tuhan haruslah bisa mencipta, bukan dicipta. Yang namanya Tuhan harus bisa mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di surat Al-Mu'minun, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd, subhanallahi 'amma yasifun." Allah tidak mengambil anak, dan tidak ada ilah, Tuhan-Tuhan, dewa-dewa lain selain Allah. Andaikan di sana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andaikan di sana ada anak Allah, di sana ada dewa-dewa selain Allah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka mereka akan mencipta makhluknya masing-masing. Yang namanya Tuhan harus bisa apa? Mencipta, bukan dipahat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Nabiullah Ibrahim berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahanda, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan manfaat apapun, bahkan diperjualbelikan, jatuh patah, hancur." Kata Allah, kita kembali ke surat Al-Mu'minun, Allah tidak mengambil anak, dan tidak ada ilah lain selain Allah. Andaikan di sana ada ilah, ada dewa-dewa, ada anak Allah, mereka masing-masing akan mencipta makhluknya. Kemudian apa yang terjadi? Wala'ala ba'duhum 'ala ba'd, dan sesama mereka akan saling berperang. Sesama mereka akan saling mengalahkan. Seperti itulah andaikan di sana ada ilah selain Allah. Apabila di sana ada Tuhan selain Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Di surat Al-Anbiya Allah berfirman, andaikan di alam semesta ini ada ilah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, hancur langit-langit dan dunia ini. Kemudian, kalau memang di sana ada yang bisa mencipta, boleh kita sembah. Bisa mendatangkan matahari misalnya 2 lagi, bisa mendatangkan bumi yang seperti ini beberapa lagi misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, andaikan Allah punya anak, dia bisa mencipta seperti halnya Allah bisa mencipta, maka aku Muhammad sebagai orang yang pertama menyembah anak Allah itu. Yang namanya Tuhan bisa mencipta. Tetapi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Islam satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Islam satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Ada di sana yang menyembah nabi, ada di sana yang menyembah wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, nabi terbaik Allah, nabi yang paling dicintai oleh Allah, beliau berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau memperingatkan dengan tegas para sahabat. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah puncak dari takwa, puncak dari ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk ahlul kitab sebelum kita dan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berwasiat di surat An-Nisa, "Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad agar kalian jaga ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama menyederhanakan, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa ittikhadul wiqayah min adzabillah. Bagaimana seseorang bisa dia membentengi dirinya dari azab Allah, mengambil tameng dari azab Allah. Bagaimana seseorang dia tidak diazab oleh Allah? Hanya dengan dua cara. Hanya dengan dua hal seseorang dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dengan itu para ulama mereka menyederhanakan, definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling puncak adalah tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang disembah, dijadikan tempat berdoa, berkurban hanya untuk Allah, bukan untuk laut, bukan untuk jin, bukan untuk Nyi Roro Kidul, untuk siapapun. Berkurban hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada jimat, tidak bertawakal kepada susuk. Karena tawakal adalah ibadah. Yang memakai jimat, yang memakai susuk, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Kita tidak percaya di sana ada yang tahu ilmu ghaib selain Allah, ramalan-ramalan bintang, perdukunan. Itu adalah suatu kesyirikan dan kekufuran di dalam Islam. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, tidak ada yang tahu perkara ghaib di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Kemudian dia yakini di sana ada yang tahu ilmu ghaib selain Allah, dengan bintang-bintang zodiaknya, dengan dukun-dukunnya. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jaga ketakwaan kepada Allah. Terus kita beribadah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sampai kapan? Adakah kata pensiun dalam beribadah? Adakah kata lelah dan letih dalam beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau ya Muhammad sampai datang kematian kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yakin untuk kematian. Karena siapa di antara kita yang ragu kematian itu akan datang kepada kita? Siapa yang ragu? Mau dia nabi, mau dia raja, mau dia dokter, mau dia profesor, ahli teknologi, siapapun dia akan mati. Yakin dirinya bahwasanya dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau ya Muhammad sampai datang kematian kepadamu. Rasulullah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Beliau beribadah sampai beliau wafat. Di detik-detik sebelum beliau wafat, beliau minta dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib untuk bisa sholat berjamaah di masjid.
Beliau berdiri tidak bisa. Apalagi beliau berjalan karena saking parahnya sakit beliau. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim lafaz atau ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami benar-benar tahu munafik itu adalah mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan jelas ucapan beliau ini tidak bisa kita terapkan sekarang di zaman kita sekarang ini, karena memang di sana ada ulama pula yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami benar-benar tahu orang munafik itu adalah mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sampai di antara kami, andaikan dia sakit, minta dipapah untuk bisa sholat di masjid berjamaah. Bagaimana keadaan kita andaikan kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Islam adalah satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Islam adalah satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Telah mengingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan datang fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang akan merusak Islam seseorang. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badai fitnah, syubhat dan syahwat. Di pagi hari seseorang masih muslim, sorenya sudah murtad. Di sore hari seseorang masih muslim, pagi harinya sudah murtad. Dia jual agamanya untuk dunia. Islam adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang muslim. Allah tidak berikan kepada ayah Nabi Ibrahim Azar. Allah tidak berikan Islam ini kepada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nabi Nuh, bahkan paman Nabi SAW yang sangat beliau cintai, Abu Talib. Allah tidak berikan Islam untuk Abu Lahab, paman Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita Islam setelah 1400 tahun lebih Rasulullah wafat tanpa kita memintanya. Tidak kita satu bahasa dengan Nabi, tidak kita satu bangsa dengan Nabi, tidak kita satu daerah dengan Nabi. 11.000 km lebih jarak antara tempat kita dengan tempat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana paman Nabi tidak diberikan Islam, ayah Nabi Ibrahim tidak diberikan Islam, kemudian Allah berikan kita Islam. Allah berikan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh ketundukan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kelapangan, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan kemunafikan. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengan kalimat tersebut kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam mereka berkasih sayang, dalam mereka saling mencintai dan memberikan perhatian bagaikan satu tubuh. Andaikan ada satu anggota tubuh mereka sakit, terasa sakit tersebut ke sekujur tubuh mereka, sampai demam terasa, sampai begadang dia. Seperti itulah muslim dengan muslim yang lainnya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Tapi Rasulullah melanjutkan lagi, kalian tidak akan mendapatkan iman sampai kalian bisa saling mencintai. Awala adullukum ala syai'. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian sesuatu yang dengan itu kalian bisa saling mencintai? Na'am ya Rasulullah, afshus salama bainakum
bertebar salam di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia inginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana itu dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak inginkan sesuatu terjadi pada saudaranya yang itu dia tidak inginkan terjadi pada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Id beliau mengingatkan pula untuk berbuat baik kepada keluarga. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita yang lebih itu daripada teman-teman kita adalah anak istri kita, kedua orang tua kita. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang besar yang paling utama adalah kesyirikan kepada Allah. Pakai jimat tadi. Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat memakai gelang. Rasulullah bertanya, gelang apa itu? Minal wahinah ya Rasulullah, untuk tolak bala ya Rasulullah. Untuk tolak bala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha fa innaka in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Andaikan kau mati dan gelang tersebut masih menempel di tanganmu, jangan kau berharap mendapat kebaikan selamanya di alam kubur, siksa dan kekal abadi di neraka. Karena sudah syirik. Dia melakukan ibadah bertawakal kepada selain Allah, kepada benda. Apa itu? Keris, kayu, sebagian. Dan tingkat dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, menyakiti hati mereka, berbuat buruk kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali menggandengkan antara tauhid dan berbakti kepada orang tua. Tunggalkan Allah dalam ibadah dan berbaktilah kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma." Orang tua yang paling jahat, orang tua yang paling zalim kepada anaknya adalah yang memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Memaksa anaknya untuk murtad, memaksa anaknya untuk syirik, untuk kafir. Itu adalah orang tua paling jahat. Tetapi bagaimana di dalam Islam? Wa in jahadaka, andaikan kedua orang tuamu memaksamu dengan full power ini, memaksamu untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap berbaktilah engkau kepada mereka. Bakti kepada orang tua. Di saat mereka masih hidup, kita tahu bagaimana cara berbakti untuk pada mereka. Tetapi di dalam Islam, bukan hanya di saat mereka masih hidup saja bisa berbakti kepada orang tua, tetapi di saat mereka sudah wafat sekalipun, banyak kita doakan mereka. Sebagaimana di surat Ibrahim datang doa terbaik untuk orang tua, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh kaum mukminin di hari hisab, perhitungan. Datang dari Nabi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, perbanyak doa ini. Yang kedua, kita bersedekah atas niatan mereka. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan ibuku hidup, dia akan bersedekah. Apakah sampai sedekah yang kuniatkan atas niatan ibuku? Kata Rasulullah, sampai. Bersedekah atas niatan ibu yang sudah wafat, atas niatan ayah yang sudah wafat. Ketika ada salah seorang sahabat meninggal, Abu Qatadah Al-Ansari, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku yang tanggung hutangnya sampai pembayaran hutang kepada saudaranya yang sudah wafat. Kemudian
haji dan umroh untuk mereka. Hajikan mereka, umrohkan mereka cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai sekalian wanita, banyaklah kalian bersedekah karena aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Kebanyakan penghuni neraka wanita. Kemudian salah seorang di antara sahabat wanita berdiri dan berkata, "Famalana ya Rasulullah? Kenapa kami menjadi kebanyakan penghuni neraka itu ya Rasulullah?" Takfurnal ashir wa tuktirnal la'na. Karena kalian mudah untuk mengkufuri kebaikan suami dan kalian mudah untuk mengeluh, mudah untuk mencela, mudah untuk mencaci, mudah untuk mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Itu yang menjadi sebab para wanita kebanyakan menjadi penghuni neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua penghuni neraka yang belum pernah aku melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna an-nasa biha. Suatu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti cambuk ekor sapi yang mereka pukulkan manusia dengannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda dulu kepada kakek moyang kita, orang-orang Jepang dulu kepada kakek moyang kita, orang-orang kufar. Mereka sudah lakukan kakek moyang kita seperti binatang mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua penghuni neraka yang belum pernah aku melihat keduanya. Yang pertama adalah suatu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan manusia dengannya. Satu lagi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat la yadkhulunal jannah ru'usahunna ka'asnimatil bukh al-ma'ilah la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Satu lagi adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Transparankah? Membentuk lekuk tubuhnya kah? Jalan mereka dilenggak-lenggokkan, rambut mereka dibuat punuk, dibuat sanggul seperti punuk unta. Mereka tidak akan mencium, mereka tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Dan sungguh surga itu didapatkan sejauh ini dan ini, kata Rasulullah SAW. 40 tahun perjalanan. Sejauh 40 tahun perjalanan sudah tercium harum surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan sampai kita bertemu Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana